Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Kami berada di studio Radio Jakarta Islamic Center. Tepatnya hari ini Selasa Juni 22, 2021, dalam satu program yang keren, yaitu Quality Life Management. Alhamdulillah mitra, kita sama-sama akan mengisi 1 jam ke depan. Insya Allah ilmu yang manfaat bagi kita semua, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terus jiwanya terisi dan terus belajar. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya. Dan kali ini alhamdulillah QLM sudah ke 201 silaturahimnya kepada kita semua, kepada mitra, terutama yang terus mengikutinya. Alhamdulillah mitra, atas dukungan dan supportnya, QLM terus mengudara sampai insya Allah dalam waktu yang tak terbatas. Dan kali ini sungguh hari yang luar biasa sekali bagi kita semua. Maka patut kita syukuri, kita akan belajar dengan satu tema yang juga menggugah hati kita, yaitu tentang membuka diri. Nah, kenapa tema ini harus kita angkat? Karena sungguh banyak sekali di antara kita yang terkadang tidak mau membuka diri. Artinya dia lebih suka dengan dirinya sendiri gitu. Jadi tidak suka terbuka dengan yang lainnya. Padahal sering saya katakan, wahai saudaraku, milikilah 3 O. Ini yang saya sering katakan. O yang pertama apa? Open mind. Bagaimana kita ini menjadi orang yang mindsetnya ya terbuka dengan segala-galanya, terbuka dengan apapun. Jadi tidak menutup diri. Karena sungguh bahwa kita akan eksis manakala kita terbuka, manakala kita bisa mengikuti. Jadi ada adaptasi di sana, ada juga kecerdasan di sana, ada juga fleksibilitas di sana ketika kita open mind. Yang kedua, ada open possibilities. Kita mesti percaya bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada diri kita itu ada di depan. Jadi tidak serta-merta mengatakan bahwa ini nggak mungkin, aku nggak punya pengalaman ini, aku nggak bisa. Tidak seperti itu, karena kita percaya dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi ke depannya. Dan yang ketiga adalah open opportunities. Kita terbuka dengan mungkin saja, kalau kemungkinan juga terjadi, keuntungan-keuntungan atau sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita terjadi di masa yang akan datang. Maka mestinya kita adalah orang-orang yang terbuka dengan itu. Nah, 3 O ini sebagai dasar kita mengapa tema ini harus kita angkat, yaitu membuka diri. Nah, membuka diri agar lebih mengerucut, agar lebih mudah bagaimana cara membuka diri, maka kita akan belajar bagaimana cara membuka diri dengan kata membuka. Nah, ini yang akan kita nanti diskusikan di sini, yaitu cara membuka diri dengan kata membuka. Artinya kita punya cara. Caranya bagaimana ya? Kata membuka itulah yang nantinya akan dijadikan satu motivasi kita, dijadikan satu inspirasi kita untuk agar kita menjadi orang yang memang bisa membuka diri. Nah, dalam kata membuka itu ada beberapa huruf, diantaranya M, E, M lagi, B, U, K, A. Nah, itulah yang akan kita diskusikan, itulah yang akan kita sharekan ke mitra. Dan itulah yang insya Allah akan dijadikan satu titik di mana kita akan menjadi orang yang bisa membuka diri ke depannya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, dari kata membuka ada huruf M. M-nya adalah managing everything well. Untuk bisa menjadi orang yang membuka diri, maka tentu segalanya harus dimanage dengan baik. Segalanya, bukan hanya satu hal saja, termasuk waktunya, kegiatannya. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita manage dengan baik, maka bisa jadi kita adalah orang-orang yang nantinya bisa membuka diri dengan lingkungan kita.
Mungkin lingkungan terkecil sampai lingkungan yang terluas. Nah, pada managing everything well ini, nah kita lihat di sini. Managing everything well artinya sesuatu itu mesti harus kita manage dengan baik. Jadi tidak semau-mau. Menggunakan waktu pun demikian. Kita harus memanage waktu dengan baik. Menggunakan alat demikian. Menggunakan apapun tools yang ada di hadapan kita pun harus dimanage dengan baik. Maka kalau kita menjadi orang yang mampu memanage sesuatunya dengan baik, niscaya kita akan baik. Karena apa? Karena terbiasa dengan memanage sesuatu dengan baik. Nah, kalau hari ini mitra belum memanage apapun dengan baik, maka mencoba melatih diri. Kita dengan menuliskan mulai jadwalnya dari pagi yang akan kita kerjakan sampai selesainya, kemudian alat-alat yang akan kita gunakan, kemudian berkomunikasi dengan siapa, kemudian apa yang harus kita siapkan, itu termanage dengan baik. Dan orang yang memanage dengan baik sesuatunya itu, pasti dia akan terbuka dan akan enak bicaranya nanti ketika ia berkomunikasi dengan yang lainnya, ketika ia berinteraksi dengan yang lainnya. Ini rasanya sayang kalau memang betul hari-hari kita ini tidak pernah memanage sesuatu, tidak pernah katakanlah menuliskan sesuatu agar semuanya berjalan dengan rapi, agar semuanya berjalan dengan teratur. Jadi ada istilah first thing first, yang dahulu didahulukan, yang the second, yang kedua jadi nomor duakan, yang ketiga di nomor ketigakan. Jadi kalau ada prioritas seperti itu, maka wow, luar biasa mitra. Jadi diprioritaskan, segalanya diprioritaskan. Oh ini jam sekarang ini ternyata saya harus ke sini. Maka persiapannya mulai kapan? Kemudian sampai di sana jam berapa? Kemudian mulai tampilnya jam berapa? Sampai jam berapa? Lalu setelah itu jadwal kita apa lagi? Nah gitu. Nah, ini mestinya seperti itu terus. Manakala kita bisa memanage sesuatunya dengan baik, hasilnya pun akan baik. Ini huruf M-nya. Jadi untuk menjadi orang yang bisa membuka diri, maka wajib memiliki M1 ini, managing everything well, atau memanage sesuatu dengan baik. Nah, yang kedua, pada kata membuka ada E. Ya, kalau bahasa Indonesia elegan, ya. Nah, elegan, smart lah, cerdas. Bukan hanya itu, bukan hanya smart, bukan hanya orangnya itu memiliki sesuatu yang katakanlah termanage dengan baik, tetapi juga ada fleksibilitas. Ada juga di sana bisa beradaptasi dengan baik, gitu. Ada juga mungkin di sana keterbukaan hati. Dia akan betul-betul memahami betapa saya ini berharga tinggi sekali. Dia akan betul-betul menghormati orang lain. Maka nanti ada di dalam membuka itu ada di antaranya itu nanti akan kita bahas lagi. Nah, kalau hari ini saja kita belum elegan, ya kita ciptakan. Karena sungguh bahwa semuanya itu dari diri kita, bukan dari mana-mana. Maka saya pernah mengatakan, ayo kita bangun inner energy kita yang kuat. Jadi inner energy itu sesuatu kekuatan yang mendatangnya dari dalam. Nah, hari ini kita mencoba menjadi orang yang elegan. Ya, coba saja mitra melihat orang-orang yang elegan, melihat orang-orang yang kalau kita bilang itu punya karisma. Orang bilang itu wah dia emang top banget. Nah itu harus seperti itu. Jadi ciptakan agar kita ini menjadi orang yang elegan. Ya, dan di dalamnya ada kepandaiannya, ada smartnya itu, ada fleksibelnya, ada mudah adaptasinya, ada keterbukaannya. Ya. Jadi semua ada di dalamnya. Itu orang-orang elegan. Dia akan cepat sekali bisa bergaul dengan siapapun. Karena dia apa? Karena dia empati di dalamnya. Dia empati sekali. Dia paham betul bagaimana dia akan berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain dengan mudahnya. Inilah orang elegan. Jadi coba kita ciptakan diri kita menjadi elegan. Atau paling tidak kita belajar menjadi elegan. Agar kita tidak ketinggalan. Agar kita tidak kemudian dianggap tidak baik oleh orang lain. Sebab modal satu-satunya kita adalah bagaimana kita ini dianggap baik oleh orang lain. Itu modalnya. Ketika kita punya modal seperti itu, orang lain percaya dengan kita, maka
insya Allah tidak akan kesulitan dalam menapaki kehidupan kita. Yang membuat sulit kan diri kita sendiri. Yang membuat kemudian kita ini jadi tidak jadikan apapun semau kita gitu. Ya semau-mau, tapi tentu dalam tanda petik yang positif gitu ya. Jangan semau-mau negatif gitu. Jadi apapun bisa. Ya sekalipun mungkin negatif pun bisa. Dan itulah kita aktornya. Kitalah yang menentukan kita bisa menjadi A, kita bisa menjadi B, kita bisa menjadi C, kita bisa menjadi Z. Kita sendiri. Jadi kalau kemudian sudah masanya lah jadi inspirator gitu ya. Di orang lain menginspirasi kita terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Nah, inilah orang elegan. Nih, sekali lagi katakan pada dirinya, saya harus elegan. Di mata orang lain juga harus begitu, apalagi di mata Tuhan. Makanya kan mestinya hubungan dengan Tuhannya bagus, hubungan dengan manusianya bagus, hubungan dengan siapapun bagus itu, sehingga kita kan dikatakan elegan. Nah, yang ketiga, setelah kita melihat yang kedua elegan, nah ini ada M-nya adalah, kan ada membuka. M-E-M lagi. Make good relationship. Nah, ini hal penting sekali mitra. Bagaimana kita ini menjadi orang yang mampu membuat hubungannya dengan orang lain itu bagus. Ada hikmah yang harus hati-hati kita pahami. Bisa jadi hubungan yang sekian lama, sudah bertahun-tahun kita ini menjalin hubungan baik, bisa jadi rusak hanya karena beberapa detik saja. Detik itu kan bukan menit lagi, bisa jadi seperti itu. Maka membuat hubungan bagus itu harus betul-betul kita pertahankan, harus betul-betul kita catat gitu, agar tidak sampai rusak. Karena tadi hubungan yang sekian tahun lamanya bisa rusak hanya karena beberapa detik saja. Bisa ambiar orang bilang itu hanya karena beberapa detik saja, kan sangat tidak seimbang rasanya kan gitu. Ini kenapa? Memang pandangannya seperti itu, kecuali orang-orang yang berpandangan positif. Kalau kita berteman, membuat hubungan atau katakanlah menjalin hubungan baik dengan relasi, kemudian kita berpikir positif, bisa jadi tidak seperti itu. Kita fatalkan atau kita counter hikmah yang mengatakan itu. Jadi memang betul kenyataannya seperti itu, bahwa hubungan yang sudah sekian lama bisa rusak hanya karena sesuatu hal yang sifatnya kecil sekali, yang hanya hitungan detik tadi saya katakan. Nah, kali ini kita ditantang untuk menjadi orang yang terus menjaga atau membuat hubungan kita bagus. Nah, caranya bagaimana ya? Kita harus paham betul. Nah, disinilah pentingnya komunikasi diri. Disinilah pentingnya menjadi orang yang terbuka. Karena apa? Orang yang terbuka lama-lama itu disukai orang, dan orang lain pun akan terbuka dengan kita. Tapi tentu ya, keterbukaan ini dilandasi dengan kejujuran, dengan ketulusan, tidak direkayasa. Dan hebatnya ini, kalau saya terbuka dalam komunikasi dengan orang lain, pada saatnya orang lain itu akan terbuka dengan kita. Pada saatnya seperti itu, tidak ditutup-tutupi lagi. Ini bagusnya. Dan salah satu bisa menjadi orang yang terbuka atau orang yang membuka diri adalah membuat hubungan yang baik. Kan sangat tidak mungkin kalau hubungan kita baru, kemudian kita belakang kita open segalanya, sangat mungkin. Biasanya melalui sebuah proses, sudah saling paham betul, sudah saling kenal lama, baru kita ada keterbukaan. Dan yakin bahwa partner kita pun akan mengerjakan yang sama. Oleh karena itu, membuat apapun tidak direkayasa, tidak didramatisir kan itu. Dan hebatnya, partner kita akan mengikuti apa yang kita lakukan, akan terbuka pula kepada kita. Tadi catatan, tapi setelah membuat hubungan yang baik tentunya seperti itu. Nah, membuat hubungan baik ini hal yang penting bagi kita, hal yang kita butuhkan dalam segala hal. Dan tentu di sini kita perlu belajar banyak tentang bagaimana cara menjadi orang yang bisa membangun hubungan baik dengan banyak orang. Ya, terangkat podcastnya kan gitulah. Ini salah satunya. Maka penting rasanya kita ini menjadi orang yang terus membangun bagaimana cara membuat hubungan dengan orang lain itu baik.
Oleh karena itu hikmah mengatakan kalau kita kehilangan teman, sekalipun satu ternyata banyak sekali. Karena konsepnya kan 1+1 bukan sama dengan 2. Tapi 1+1 sama dengan tak terhingga. Ini kalau kita dikenal karena kebaikannya, kemudian kita dikenal karena mungkin ya orangnya mudah berkomunikasi, ringan tangan, ya smart, ya, kemudian cepat beradaptasi, jadi saya katakan itu. Kemudian ada keterbukaan, bisa jadi membuat hubungan ini akan terus dipertahankan. Nah, yang paling bagus kuncinya adalah ketika kita terus menuliskannya berapa teman yang kita miliki. Artinya mengingat-ingatnya. Sekali-kali kita sambut, sekali kita berikan salam. Sekalipun hari ini memang betul banyak disalahgunakan melalui media sosial kita. Namun ya kita bisa jadi dengan cara-cara sehingga tidak tergolong orang yang tadi nakal dalam satu tanda petik ya untuk memberikan salamnya, karena banyak sekali hanya ucapan salam kemudian kita jawab ternyata aneh-aneh lah di sana banyak. Nah ini membuat satu hubungan bagus itu ternyata diperlukan bagi orang yang ingin membuka diri. Nah kata membuka itu tadi ada M. Nah ini kemudian kita lanjutannya. Nah kan membuka ada B. Be on boss. Orang-orang yang akan membuka diri itu tentu orang-orang yang tidak bergelanjut dengan orang lain. Jadi dia adalah orang yang betul-betul menjadi bos bagi dirinya. Dia itu orang yang mandiri. Iya, atau kita ini orang yang mandiri. Orang yang betul-betul bisa memimpin dirinya sendiri. Karena suku hikmah pun mengatakan, ini hikmah yang mengatakan bahwa menjadi penguasa itu ternyata tidak bahagia. Menjadi pengkhutbah sama tidak bahagia. Nah, kalau penguasa kan mulai dari RT, RW, lurah, camat, wali kota atau bupati, wali kota dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kalau pengkhutbah berarti ada kiai, ada ustadz, ada pastor mungkin, ada rahib dan sebagainya. Ternyata tidak bahagia. Menjadi orang kaya tidak bahagia. Menjadi orang miskin apalagi. Lalu pertanyaannya siapa sih sebenarnya paling bahagia? Adalah orang-orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya sendiri. Orang-orang yang bisa mengontrol emosinya sendiri. Nah, jadilah bos untuk dirinya kita, untuk diri kita sendiri. Jadilah kapten untuk dirinya sendiri. Ini kata sahabat Ali seperti itu. Jadi kita mesti jadi kapten untuk diri kita. Maka ketika menjadi own boss, nah kita bisa menentukan segala arah kebijakan kita. Mau kemana ya terserah kita. Mau ke si A aja, mau jadi A aja terserah kita. Mau jadi B ya terserah saya, terserah kita kan gitu. Maka jadilah bos untuk dirinya sendiri. Orang yang seperti ini orang yang paling merdeka. Namun kalau kita masih saja terus bergelantung dengan orang ya belum menjadi bos bagi dirinya. Artinya karena kita masih ngikut kan itu. Mungkin aturan-aturannya, mungkin segala-galanya. Nah itu kita tidak pernah merdeka. Kita tidak pernah bahagia sebahagia orang yang menjadi bos bagi dirinya sendiri. Ini dan ternyata untuk bisa membuka diri ya kita mesti menjadi bos bagi diri kita sendiri. Karena apa ya tadi saya katakan, kitalah yang bisa menentukan segala arahnya. Kita bisa menentukan mau jadi apa, mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C. Sehingga kita sendiri yang pada akhirnya akan menjadi orang yang membuka diri kan gitu. Karena kalau kita masih bergelanjut atau masih ngikut orang itu tentu ada hal-hal yang tidak boleh dibuka di umum gitu. Jadi tidak semuanya. Namun kalau menjadi bos bagi dirinya atau kita bosnya, ya terserah saya aja mau dibuat kayak apa. Nah ini pentingnya kita menjadi bos, be own boss bagi diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang mau membuka diri. Karena banyak sekali ternyata orang-orang yang sangat takut membuka diri. Ya kenapa takut? Ya mungkin khawatir tidak ditanggapi, khawatir dianggap kecil gitu ya, khawatir tidak dianggap bagus. Nah ini juga salah satu hambatan-hambatan kita untuk bisa menjadi orang yang membuka diri. Maka mestinya kita terus belajar agar kita bisa menjadi orang yang bisa membuka diri. Sehingga
partner kita, sehingga teman-teman kita, sahabat kita akan bisa juga membuka diri. Mereka membuka diri kepada kita. Sehingga nanti yang terjadi adalah hubungan yang sangat intim, yang sangat bagus. Dan kemudian ketika itu terjadi, apapun bisa didiskusikan. Dan ini bisa mensupport kehidupan yang lebih baik bagi kita. Ini kalau kita mau bisa membuka diri. Jadilah bos bagi diri kita sendiri. Be on boss. Nah, ini sangat besar sekali, mitra. Jadi jangan salah, menjadi bos bagi dirinya ini adalah sebenarnya sebuah keharusan. Kita hidup sebentar sekali. Kenapa terus dan terus terjajahkan gitu ya. Kita hidup mesti merdeka. Kalau Kemendikbud mengatakan merdeka belajar, kita pun merdeka, jadi orang merdeka. Jangan terjajah terus ya. Kapan kita merdekanya kalau kita terjajah terus ya. Kan sayang sekali kita rusak jiwa dan raga gitu. Rusak raganya, rusak jiwanya kalau kita terjajah terus. Kapan kita menikmatinya? Padahal segalanya akan sangat singkat. Nah, oleh karena itu, be on boss. Jadilah bos untuk diri kita sendiri agar kita bahagia. Nah, selanjutnya U-nya adalah understanding others, atau kalau saya katakan tadi, memahami orang lain. Jadi tidak hanya menuntut untuk dipahami, namun kita justru memahaminya. Nah, cara ini bisa kita gunakan dimanapun kita berada. Bisa gunakan dalam posisi apapun. Dan bisa kita gunakan dalam hal apapun. Jadi untuk memahami orang lain ternyata perlu waktu. Gitu. Memahami orang lain ternyata perlu, mungkin berkali-kali kita ada pertemuan, mungkin perlu pendekatan-pendekatan, mungkin perlu kerja satu tim dulu itu ya. Ini kan tidak mudah yang seperti itu. Jadi kalau ada tim baru, kita baru mulai kerja itu enggak serta-merta kita paham. Maka kan kemudian kita melihat itu. Melihat melihat step by step lah, dari satu titik ke titik yang lain itu baru paham. Jadi ternyata memahami orang lain ini perlu waktu. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan kemudian kita paham. Perlu waktu, perlu proses. Bahkan tidak sedikit waktunya, bisa jadi bertahun-tahun baru paham. Ini adalah salah satunya. Namun betul untuk menjadi membuka diri kita mesti memahami yang lain gitu. Untuk menjadi membuka diri ya jangan hanya menuntut kita dipahami. Justru kalau kita menuntut kita dipahami itu sulit membuka diri. Karena yang terjadi kan kita harus dipahami terus. Ya kapan membukanya kan. Tapi kalau kita paham yang lain kita bisa membuka diri. Gitu. Dan hebatnya orang yang membuka diri ini, hebatnya itu adalah endingnya akan bekerja dengan enaknya. Karena apa? Membuka diri itu termasuk akan mengangkat kesulitan-kesulitan yang kita miliki. Karena apa? Ketika ada kesulitan kita diskusikan, meringankan beban, dan bahkan membuang penyakit. Nah ini hebatnya. Yang tadinya stres nih, ketika kita membuka diri nggak jadi stres. Kenapa? Kita bisa musyawarahkan dan ada solusi di situ. Ini keuntungannya. Orang yang membuka diri sekalipun, tadi saya katakan ada hambatan bagi orang yang introvert, orang yang tidak mau membuka diri, itu termasuk sangat berat. Kenapa? Mungkin alasannya adalah khawatir tidak diterima, khawatir dipinggirkan, khawatir tidak respect atau direspon, khawatir dikatakan itu. Padahal kalau kita bisa dan kemudian kita membuka diri, maka keuntungannya adalah akan meringankan beban kita. Dan bahkan ketika kita memiliki masalah berat, akan kita diskusikan bersama kemudian menjadi ringan. Ini salah satunya loh. Salah satu kita menjadi orang yang membuka diri. Sayang kalau kita ini menjadi orang yang tertutup. Orang membuka diri itu juga termasuk orang yang memiliki talenta kecerdasan. Nah, talentanya kecerdasan. Talentanya itu atau satu hal yang mungkin akan menonjol pada orang yang terbuka itu adalah ketika ya betul-betul mengatakan atau membagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, membagi sesuatu yang dimiliki, kemudian dia akan dengan tulus membaikannya. Nah ini adalah salah satu, itu perlu sebuah pembelajaran dan perlu sebuah proses ternyata, tidak semudah yang
dikatakan bahwa kita bisa membuka diri gitu. Jadi perlu banyak sekali hal-hal yang dipertimbangkan. Dan jadilah orang yang membuka diri, karena dengan buka diri itu keuntungannya tadi diantaranya adalah akan meringankan beban kita, akan bisa menjadikan masalah-masalah kita ada solusinya di sana, dan tentu akan menambah wawasan. Karena dengan membuka diri itu akhirnya banyak sekali masukan-masukan yang menjadikan kita lebih kaya lagi gitu ya, lebih kaya pengetahuan. Jadinya berpengetahuan dari situ kalau kita menjadi orang yang membuka diri. Jadi mitra, jangan tertutup ya, kita mulai membuka diri kita. Dengan jujur kita katakan, dengan ikhlas kita katakan, ya, dengan tulus kita katakan gitu ya. Jadi jujur, ada keikhlasan, ada ketulusan kepada yang lainnya. Dan insya Allah kalau yang mendengarkan adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memang bagus di bidangnya, akan menambah wawasan kita dan pasti akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Membuka diri sama dengan meringankan beban yang kita miliki. Membuka diri itu juga menjadikan kita akan elegan tadi, atau dihormati, disenangi dengan orang lain karena keterbukaan kita. Dan hebatnya orang yang terbuka ternyata akan ditiru oleh orang lain, bahwa orang lain pun akan terbuka dengan kita. Hebat gitu. Jadi jangan menjadi orang yang tertutup ya, tapi memulai membuka saja, memulai untuk berbagi kepada orang lain atas apa yang kita mungkin dapatkan, atas apa yang kita hari ini rasakan, atau atas apa yang masa lalu kita rasakan, kemudian kita bagi, dan di sana ada solusi-solusi yang bisa jadi menjadi pembelajaran baru bagi kita. Jadi jangan menjadi orang yang tertutup, namun kita menjadi orang yang terbuka. Selanjutnya pada kata membuka, nah ini ada U, kemudian ada K. K-nya keep calm. Keep calm itu. Jadi ternyata ini salah satunya. Orang-orang yang berharisma tinggi itu orangnya kalem. Cara menyelesaikan masalah pun dengan sangat tenang sekali. Jadi di antaranya orang yang ingin membuka diri adalah harus memiliki jiwa yang kalem, jiwa yang matang gitu. Jadi tidak mudah terprovokasi gitu, tidak mudah terbawa arus negatif, tidak mudah mengerjakan sesuatu yang belum mungkin dibahasnya. Tidak mudah memutuskan sesuatu tanpa bahasan mendalam. Nah ini perlunya kita menjadi orang yang keep calm ketika ingin menjadi orang yang membuka diri. Nah, keep calm ini luar biasa. Atau orang bilang itu memiliki karisma atau berkarismatik, atau memiliki daya pandang yang sangat dihormati gitu. Ini orangnya calm, keep calm. Jadi, ketika memberikan pandangan-pandangannya terhadap satu masalah, ia akan didengarkan. Dan bisa jadi akan dijadikan gurunya, dijadikan motivatornya, dijadikan inspiratornya. Inilah pentingnya menjadi orang yang calm. Jadi ternyata betul bahwa diam itu bisa menjadi emas, manakala diamnya adalah diam mencari diri, maka ada di dalamnya tadi calm gitu, keep calm, atau tidak terburu-buru. Jadi sesuatunya itu akan bisa di-sharekan kepada orang lain, namun ya dengan hati-hati, tidak semau-mau lah, karena bisa jadi akan salah. Jadi kenapa? Saya tadi bilang ya, kita kalau orang-orang yang calm itu tidak mudah menerima provokatif. Tapi yang namanya orang, hikmah mengatakan bahwa dalam sekelompok orang baik, masih ada yang tidak baik. Itu hikmah mengatakan begitu. Dalam sekelompok orang jahat, masih ada yang baik. Ini memang betul, kehidupan itu selalu berpasangan. Jadi dalam kelompok orang jahat itu masih ada orang baik. Dalam kelompok orang baik, ini orang baik semua. Masih ada yang jahat. Inilah kenapa kita harus kalem gitu. Kenapa? Kita akan berpikir panjang terhadap sesuatu yang kita hadapi. Tidak akan tergesa-gesa lah gitu. Tidak akan kemudian cepat-cepat memutuskan sesuatu. Namun melalui sebuah prosedur, melalui sebuah musyawarah, melalui sebuah mungkin ya, katakanlah
sidang kecil gitu. Sebelum keluar sana, bila perlu diparipurnakan, baru dikeluarkan kan gitu ya. Ini orang-orang yang bijak seperti itu. Sungguh nikmat rasanya kalau kita ini menjadi orang yang calm tadi, atau keep calm. Karena apa? Dia tidak tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa itu ada yang mengatakan perbuatan setan. Tapi ya betul, memang segala sesuatunya harus dipikirkan dengan matang dan dengan baik. Orang yang ketika memutuskan sesuatu dengan matang, dengan satu musyawarah atau satu diskusi, maka hasilnya akan lebih baik dibandingkan orang yang memutuskan masalah tapi sepihak, tergesa-gesa gitu. Mungkin bisa jadi hasilnya tidak akan pernah baik. Dan kalau itu terjadi, akhirnya apa? Penyesalan yang ada. Kita kan nggak ingin menyesal. Kita ingin bahwa masalah kita terselesaikan dengan baik, atau kebijakan kita adalah kebijakan yang manfaat yang mungkin selamanya gitu. Tidak hanya waktu pendek saja, tapi kita berpikir jangka panjangnya juga. Maka ada istilah, ketika kita memutuskan sesuatu, pikirlah dampak terakhirnya. Ini luar biasa mitra. Ketika kita ingin memutuskan sesuatu, ternyata harus dipikir. Kita lah berpikir bagaimana endingnya, bagaimana efeknya, bagaimana dampak terhadap keputusan ini. Wah, kita harus merenung kalau seperti itu mitra. Kita harus merenung betul bahwa saya memutuskan ini nantinya seperti ini, hasil akhirnya begini. Tapi jelas jangka panjangnya, yang terkadang tidak kita sampaikan jangka panjangnya. Yang penting hari ini putus selesai. Nah ini yang tidak boleh seperti itu. Ya sekalipun mungkin terjadi pada diri saya, sering terjadi seperti itu. Nah kita memaklumi kadang tidak berpikir jauh. Padahal menurut hikmah tadi, kita mesti bijak. Maka pikirlah efek atau dampak jangka panjangnya. Ya, kalau jangka panjangnya ternyata akan menjadi masalah yang berat, ya jangan. Namun kalau jangka panjangnya baik, ya silahkan. Dan hebatnya lagi, hikmah mengatakan, jangan pernah memutuskan sesuatu tidak dalam keadaan bahagia. Ya, artinya kalau kita sedang marah tuh jangan putuskan sesuatu. Ketika kita sedang tidak dalam keadaan baik, jangan putuskan sesuatu. Ternyata itu. Jadi sekali lagi saya katakan, putuskan sesuatu ketika kita dalam keadaan baik, ketika dalam keadaan bahagia. Ini penting. Jangan memutuskan sesuatu ketika kita dalam keadaan tidak senang, ketika kita dalam keadaan marah, ketika kita dalam keadaan lapar barangkali itu. Jangan memutuskan sesuatu. Tapi putuskanlah sesuatu itu ketika kita dalam keadaan bahagia, ketika kita dalam keadaan kenyang, ketika kita dalam keadaan baik. Nah, putuskanlah sesuatu. Ini hikmah juga luar biasa sekali. Maka hasilnya akan berdampak pada jangka panjang yang baik. Jadi bukan jangka pendek. Ini diantara di mana kita harus menjadi orang yang betul-betul bijak dalam melaksanakan segala halnya. Dan diantaranya adalah ketika menjadi orang yang senantiasa keep calm, senantiasa menjaga kalmnya itu. Jadi tenang, ya. Jadi orangnya tenang, orangnya itu tidak terburu-buru dan selalu bermusyawarah terhadap apapun yang akan diputuskan ke depannya. Nah, kemudian, nah ini kan dalam kata membuka. Yang terakhir A. Nah, enthusiast. Nah, menjadi orang yang antusiasnya tinggi. Jadi jangan menjadi orang yang pesimisnya tinggi. Karena apa? Ternyata ketika orang yang kehilangan optimis, maka kehilangan segala-galanya. Kita jangan pernah kehilangan semangat. Kita jangan pernah kehilangan optimisme. Maka kita harus terus antusias bahwa saya bisa, saya mampu, saya dapat. Saya akan menjadi orang yang membuka diri sendiri. Jadi membuka diri terhadap lingkungan saya. Ketika kita adalah orang-orang antusias, atau enthusiast, maka tidak ada lagi kata tidak mungkin. Karena kita paham bahwa kita bisa. Gitu. Kita akan menjadi orang yang antusias. Saya bisa. Sekalipun betul mungkin dalam prosesnya, biasa. Sebuah proses itu akan dilalui, bisa enak, bisa tidak. Sebuah proses itu dikatakan orang banyak itu bisa jadi menjadi, kalau kita nanjak,
mungkin tanjakannya yang sangat licin dan tajam. Atau mungkin kalau kita menyeberang sungai, ternyata di tengah-tengah sungai itu sangat dalam sekali. Bisa jadi kita akan tenggelam kan gitu. Tapi terus orang antusias akan terus berjalan, bagaimana caranya? Orang antusias itu bisa mengalahkan segalanya. Dan ini adalah cikal bakal semangat. Kalau kita semangat terus mengejarnya, termotivasi terus mengejarnya, maka kita akan menjadi orang yang antusias. Jadi bukan sebaliknya, bukan orang yang pesimis, bukan orang yang takut, bukan orang yang kendur gitu, tapi orang yang terus semangatnya tinggi. Dan semangat itu dibangun oleh diri kita. Dan semangat ternyata terjadi ketika kita punya target. Nah, kita punya target. Targetnya apa? Saya ingin menjadi orang yang membuka diri saya. Saya ingin menjadi orang yang tidak tertutup. Maka saya punya target untuk bisa membuka diri saya. Dan kalau saya punya target itu, tadi dari pertama sampai akhir ini, dari mulai M, managing everything well, maka kita punya yang seperti itu. Nah, kita tidak salah kalau kita ini menjadi orang yang akhirnya terbuka. Nah, atau tadi yang pertama yang saya katakan open mind, pikiran-pikiran terbuka. Ini karena apa? Karena betul saya ini orang antusias. Jadi bukan orang yang pesimis. Jadi janganlah kita menjadi orang yang pesimis karena kita mampu. Bahkan sudah saya katakan bahwa kita ini sudah sukses 60%. Sukses besar. Kenapa? Karena seluruh organ tubuh kita ini mendukung kita untuk menjadi orang sukses. Jadi kalau motivator mengatakan itu mestakum, semesta mendukung. Artinya semua sudah mendukung kita menjadi sukses. Nah, masalahnya kita kok diblok oleh diri kita sendiri. Kita sering mengatakan, saya tidak mampu, saya nggak bisa. Ini bukan pengalaman saya nol terhadap ini dan sebagainya. Padahal mestinya jangan pernah takut mencoba hal baru. Karena dengan hal baru itulah kita punya ilmu baru. Jadi jangan pernah takut, kita harus lalui. Kita harus seranglah. Selama itu baik dan selama itu menjadi pembelajaran, kok kita takut gitu ya. Selama kita ingin menjadi orang sukses besar, ya kita harus mencoba hal baru. Dan kalau ditanya orang, apa sih yang paling baik syarat untuk menjadi orang sukses? Ya mencoba hal baru. Mencoba hal baru dan terus seperti itu. Dan kita berani terus dan berani, maka pada saatnya kita akan berdiri di titik yang paling tinggi. Bukan yang paling rendah. Memang betul ada pendapat bahwa grafiknya orang yang bergelimang dengan kekalahan, itu pada satu saat akan di atas. Karena kan ada kalanya katanya, hidup itu di atas, ada kalanya di bawah. Nah, kalau kita memulainya dari bawah, pasti ke atas. Namun sebaliknya, kalau kita mulainya dari atas, pasti ke bawah. Lalu siapa orang-orang yang ke bawah? Itu orang yang berada pada zona nyaman. Nyamanlah menjadi direktur. Gitu ya. Sangat nyaman sekali. Namun ketika sudah habis, maka dia akan turun ke bawah yang sangat tajam sekali. Bahkan mungkin seperti huruf L ya, kalau nggak huruf I. Bayangkan kalau huruf I dari atas ini terjun ke bawah, habis. Kalau huruf L masih mending, turun kemudian landai. Ya, kalau mencari huruf U kayaknya berat sekali, atau huruf V begitu berat sekali. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari ini terjadi, bahwa ternyata kalau kita dimulai dari nol, maka yang ada adalah ke atas itu, grafik dari nol ke atas. Berbeda dengan orang yang mulai dari atas, maka akan ke bawah. Lah ini masalahnya, ini harus kita pelajari betul. Orang-orang yang ada di zona nyaman ini harus hati-hati betul. Jangan terlena sampai tuanya, sampai pensiun di situ saja. Gitu. Harus berpikir bahwa pada saatnya saya harus bekerja untuk diri saya sendiri. Pada saatnya saya harus hengkang dari posisi yang sangat nyaman ini. Itu sebaik-baik kita itu berpikir seperti itu. Jadi tidak terlena pada zona nyaman. Kalau kita terlena terus di situ, lalu kapan kita akan bisa menolong diri kita? Ketika kita pada titik yang paling rendah tadi. Gitu. Jadi kalau perlu ya kita bisalah seperti huruf V atau huruf U. Jadi turun, kemudian landai, kemudian ke atas. Gitu. Kalau bisa seperti itu, jangan seperti huruf I. Artinya kalau dari atas turun, habis. Gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang antusiasnya terbangun. Maka dia terus akan termotivasi menjadi orang yang tentu kemanfaatannya lebih banyak. Menjadi orang yang betul-betul nanti saya bisa.
Jadi tidak sampai di situ saja, karena paham bahwa sukses itu ternyata ketika kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain, itu sukses. Jadi bukan seperti orang katakan, Anda sudah memiliki ini, memiliki itu, wah Anda sukses. Bukan itu. Sukses adalah ketika kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Terus dan terus seperti itu baru sukses. Nah, siapa yang orang gagal? Orang gagal adalah orang yang berhenti berbuat sesuatu. Jadi kalau kita berhenti, ya itu gagal. Apakah pensiun kita gagal? Belum tentu. Mungkin setelah pensiun kita bergerak terus. Dari satu titik ke titik yang lainnya, itu masih sukses gitu. Tapi kalau setelah pensiun kita berhenti dan tidak berbuat apa-apa, ya itu memang gagal itu. Nah, disinilah perlunya kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang sukses. Orang yang terus kreatif, ya. Inovatif, kreatif lah. Yang terus berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Maka kalau kita membangun antusiasme ini, maka kita menjadi orang yang sukses, sukses besar. Dan bahkan tadi kemudian salah satu syarat bisa membuka diri adalah memiliki antusiasme yang tinggi. Jadi, kalau orang Indonesia bilangnya antusiasme, gitu. Antusias. Orang yang tidak pudar, orang yang tidak pernah patah semangat. Ya. Itu hikmah yang mengatakan. Jadi hikmah mengatakan begini, kalau kita kehilangan jabatan, itu kecil. Kehilangan harta, itu yang paling rendah adalah kita sehat, ada fit lah katakanlah. Kalau kita sehat itu, sehat jasmani rohani, itu termasuk rezeki yang paling besar. Oleh karena itu saya sering mengatakan, ternyata nggak jauh, nggak kemana-mana. Dalam hidup ini yang dibutuhkan cuma 4F gitu, 4F aja mitra. F yang pertama fit tadi ini, sehat jasmani rohani. Ini kalau kita sehat jasmaninya, sehat rohaninya pasti bergerak, pasti berpikir bagus, pasti positive thinking. Nah yang kedua family, keluarga yang saling mendukung. Sakinah mawaddah warahmah itu doanya, atau asah asih asuh. Kalau keluarga kita saling mendukung ya jadi kita itu. Kemudian tadi yang ketiga friends, teman sebanyak-banyaknya kita bangun teman, persahabatan. Karena apa? Buktinya kehilangan satu teman aja kehilangan banyak. Oleh karena itu konsep satu persatu sama dengan tak terhingga adalah kita miliki friends. Dan yang keempatnya adalah financially free. Mestinya kita secara finansial free lah, tidak harus struggle, tidak harus terus mencari. Kalau hari ini kita masih kekurangan dan kita masih mencari terus, ada kesalahan pada diri kita. Di mana kesalahannya? Nah, kita cari sehingga kita tidak menjadi orang yang kekurangan terhadap materi. Jadi financially free. Kita mestinya bebas keuangan itu. Kalau sakit ya bisa beli rumah sakit gitu. Harusnya seperti itu. Jadi konsep kita harus seperti itu. Apalagi kita sebagai muslim, orang yang kaya raya sekali lah, Allah sudah kaya raya sekali. Tinggal bagaimana kita ini mendapatkannya gitu. Tinggal bagaimana kita belajar untuk mencari agar kita menjadi orang yang F yang keempat, financially free. Secara finansial tidak kekurangan. Kira-kira seperti itu mitra. Pada hari ini senang sekali berjumpa dengan mitra dan berbagi, dan mudah-mudahan menjadi satu channel yang top, Marco Top gitu ya, satu channel yang keren QLM ini atas motivasi-motivasinya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pekan depan pada hari dan jam yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.